Hasil seri 2 sama yang didapat Indonesia saat main away ke Bahrain nampaknya masih membekas di hati para fans timnas Indonesia. Pasalnya, hasil seri ini seakan dipaksakan oleh sang wasit yang terkesan membela tuan rumah agar tak alami kekalahan dari skuad Garuda. Ya, kontroversi dari wasit Ahmed Alkaf yang memberi tambahan waktu sampai 9 menit lebih padahal harusnya duel berakhir di menit 96 langsung viral di berbagai media sosial, baik di Indonesia hingga bahkan seluruh dunia. Dan gak sedikit yang pada akhirnya menuding jika AFC yang ketuanya berasal dari Bahrain memang jadi sarang mafia sepak bola yang visi utamanya adalah memberi negara kawasan Arab lebih banyak keuntungan dibanding negara kawasan Asia yang lainnya. Dan hal ini pun makin terbukti saat Indonesia yang mengirimkan surat protes pada AFC terkait kepemimpinan wasit ternyata gak digubris oleh AFC, di mana mereka mengatakan bingung dengan laporan dari PSSI. Tapi aneh bin ajaibnya saat negara si ketua AFC yaitu Bahrain melempar komplain usai diserang para fans timnas di akun media sosial, ketua AFC ini langsung gercep menerima laporan dan memproses permintaan dari Bahrain untuk pindah venue dari GBK ke negara lain hanya karena mereka dihujat di media sosial. Dan karena sudah sangat kesal dengan kelakuan semena-mena dari Bahrain dan AFC, salah satu pundit di Indonesia yaitu Coach Justin memberikan pendapatnya. Jika AFC mengabulkan permintaan konyol Bahrain, maka Indonesia mending pindah saja ke Oseania. Atau bisa juga membuat AFC tandingan yang di dalamnya tidak memasukkan negara-negara kawasan Arab yang jelas banyak diisi oleh para mafia. Nah, lalu apakah ide ini bisa diaplikasikan? Dan apa sih dampak yang nantinya bisa didapat oleh timnas Indonesia jika melakukan salah satu dari hal tersebut? Ya, ide ini memang bisa dilakukan, tapi semuanya punya resiko dan keuntungannya masing-masing sob. Kita mulai membahas dari yang pertama. Jika Indonesia pindah ke Oseania, maka peluang lolos ke Piala Dunia mungkin memang lebih terbuka, karena lawan di kawasan ini yang bisa dibilang berat hanya Selandia Baru saja yang ada di peringkat 90-an dunia. Dan baru kemarin berhasil mengobok-ngobok di Malaysia dengan skor 4-0 di laga FIFA Matchday. Tapi sisi minusnya, karena banyak diisi negara dengan ranking FIFA yang rendah seperti Papua Nugini, Vanuatu, Tahiti, dan lain sebagainya, kuota kepildun untuk kawasan ini hanya setengah, yang artinya juara kawasan ini akan main di playoff untuk berhadapan dengan negara lain untuk menembus tiket ke Piala Dunia. Selain itu, ada kemungkinan kualitas pemain kita akan menurun bila gabung ke Oseania karena level persaingan di kawasan ini terbilang kurang menjanjikan. Dan kita membahas opsi yang kedua adalah membuat AFC tandingan, di mana ini juga bisa dilakukan. Dan sisi positifnya, jelas tanpa adanya negara Arab, maka kualitas wasit serta kualitas persaingan di level Asia akan semakin kompetitif, mengingat para negara mafianya sudah ditendang keluar. Tapi sisi negatifnya, Indonesia harus bisa meyakinkan dan mengajak negara Asia non-Arab lainnya untuk bergabung dan sepakat membuat AFC tandingan ini. Dan ini jelas bukan perkara gampang, karena gak semua negara mau lepas dari AFC walau mereka juga sadar jika isinya banyak mafia. Dan sebenarnya masih ada satu opsi alternatif yang bisa dilakukan oleh timnas Indonesia, dan ini malah terdengar lebih heroik ketimbang dua opsi awal yang tadi admin sebutkan, yaitu mencontoh cara timnas Jepang mengembangkan skuadnya. Ya, timnas Jepang yang dijuluki Raja Asia ini bisa dibilang memulai membangun skuadnya dari nol, di mana sebelum mencapai era kejayaan seperti saat ini, fans mereka pun juga sama seperti fans timnas Indonesia, di mana mereka banyak dirugikan oleh wasit saat bertemu dengan tim di kawasan Arab. Hal ini bisa dibuktikan saat fans Jepang yang melihat Indonesia digembosi wasit ketika melawan Bahrain meninggalkan komentar jika timnasnya dulu juga diperlakukan sama oleh wasit saat bertemu tim kawasan Arab. Namun cara merespon timnas Jepang terhadap perlakuan wasit dan AFC tidak dengan cara keluar dari AFC atau membentuk AFC tandingan, melainkan memilih jalan untuk membangun timnasnya dengan lebih berkualitas. Hasilnya dengan skuad yang berkualitas ini pada akhirnya membuat negara kawasan Arab sudah bukan jadi level mereka lagi. Dan saat di atas lapangan pun para wasit susah membantu para negara kawasan Arab karena yang dibantu sekalipun memang gak berdaya melawan Jepang. Dan faktanya di atas kertas timnas Indonesia sangat mampu meniru dan menerapkan apa yang dilakukan oleh timnas Jepang. Pasalnya kehadiran para pemain grade A dari Belanda yang punya keturunan dari Indonesia saat ini sudah terbukti nyata membawa peningkatan kualitas yang signifikan di skuad Garuda. Dan bahkan program perekrutan pemain diaspora ini masih terus berlanjut sampai skuad Garuda akan memiliki skuad yang benar-benar bisa bersaing
bersaing di level Asia hingga bukan tak mungkin menembus level dunia. Dan bahkan pelatih timnas Jepang yaitu Hajime Moriyasu yang sudah pernah menghadapi Indonesia di Piala Asia lalu sampai menyebut jika dia memprediksi bahwa Indonesia yang akan lolos dari grup C kualifikasi Pildun dan akan menemani Jepang. Dan hal ini dikabarkan oleh media Jepang bernama Nikken Sport. Dan ya, jika pelatih Jepang sendiri yakin Indonesia bisa lolos Pildun dan menemani negaranya, maka potensi skuad Garuda untuk bisa meniru langkah Jepang dalam membangun skuad jelas bisa terwujud. Pasalnya kualitas skuad Garuda saat ini banyak didominasi oleh para pemain dari Eropa. Dan ya, ini artinya peluang timnas untuk pindah ke Oseania atau membuat AFC tandingan yang bisa dibilang agak susah terrealisasi dan bahkan punya sisi minus yang justru membuat skuad Garuda jadi melemah, kini bisa diambil opsi lain yaitu membangun skuad sebaik mungkin seperti Jepang. Dan harus diakui juga walau memilih cara ini gak gampang, tapi bila berhasil maka level prestis timnas Indonesia jelas akan naik dan terhormat sama seperti Jepang karena mereka bisa mengalahkan mafia AFC bukan dengan ancaman balik tapi memilih melawan dengan cara memberikan kualitas di atas lapangan. Dan ya, kalau menurut kalian di antara opsi pindah kawasan ke Oseania, kemudian membuat AFC tandingan dan terakhir mencoba meniru langkah timnas Jepang, kira-kira opsi mana yang lebih cocok digunakan Indonesia yang karakternya bisa admin bilang sebagai mental pejuang? Silahkan beri pendapat dan jawaban kalian pada kolom komentar.